Para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis malam 7 hari atas meninggalnya saudara kita, kawan kita, sahabat kita, Bapak Mustafa bin Haji Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua, baik yang berada di bagian dalam rumah almarhum maupun yang ada di teras, di jalan, semuanya dengan sebab kita hadir di tempat ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sebelum kita tinggalkan tempat ini, manakala kita punya dosa, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Manakala kita saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan setelah kita tinggalkan tempat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita punya hajat, punya kebutuhan, mudah-mudahan setelah kita tinggalkan tempat ini Allah kabulkan dan Allah mudahkan segala hajat dan kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang terpenting juga kita doakan, semoga dengan wasilah dan sebab kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kesalahan almarhum, Allah terima segala amal ibadah almarhum, dan pada akhirnya almarhum ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak lama, sebelum jam 12 selesai. Ya, sebab kalau sampai jam 12 saya khawatirnya ntar subuhnya pada kesiangan. Ya, kan kagak pantas. Ya, habis 7 hari subuh pada kesiangan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah sebelum jam 12 kita tutup nih acara. Ya, siap? Siap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya bicara supaya fokus, teringat ketika saya sedang baca kitab Nasha'ihul Ibad, buah karya daripada Imam Nawawi. Di sana dijelaskan al-insanu yanqasimu ala salasati aslas. Sulusun lillah, wasulusun liddud, wasulusun linafsih. Jadi di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, buah karya Imam Nawawi Al-Bantani, di sana dijelaskan bahwa nih kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama katanya sulusun lillah, 1/3 bagian daripada manusia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan 1/3 itu milik Allah? Karena kita nih, tubuh kita terdiri dari jasmani dan rohani. Itu roh kita yang kita bisa bergerak, berjalan, melakukan aktivitas, itu sebenarnya ada ruh yang masuk ke dalam jasad kita. Tanpa ada ruh, manusia sudah tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lagi. Seorang jenderal yang begitu hebat, bahkan bukan berbintang 5 sampai bintang 7, ya, sehingga kalah tuh aspirin, ya, bintang 7. Ya, itu ketika ruhnya sudah tidak ada, ketika ruhnya sudah tidak lagi dalam jasadnya, sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Manusia yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat biasa, ketika ruhnya sudah tidak ada, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah ruh yang menggerakkan kita semuanya. Nah, ternyata ruh ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita yang hadir di sini ada ruhnya, ada jasadnya.
Ya, kalau nggak ada ruhnya nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ruhnya doang nggak ada jasadnya, gentayangan namanya. Ya. Nah ini kita bersyukur kepada Allah. Kita dikasih nikmat yang sangat besar, sehingga perpaduan antara jasmani dengan rohani bersatu dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Ada yang susah juga, ya ketika kita lagi datang seperti ini enak kelihatannya, ya. Lagi sumpek ya di rumah, tetap kalau kita hadir di sini, ya jadi nggak sumpek. Ya, begitu Bapak Saudara. Ya, makanya ya Allah, ya hadir seperti di tempat-tempat ini penting sekali, penting sekali. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia ternyata bisa melakukan gerak, aktivitas karena ada ruhnya. Dan ruh ini tidak selamanya ada di jasad kita. Suatu saat ruh ini akan diambil sama yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ketika orang ruhnya sudah dicabut sama malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itulah kita sebagai manusia yang tak punya kekuatan sama sekali, hanya bilang satu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah cuma itu aja, nggak ada yang bisa kita lakukan. Kita nggak punya daya sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak punya kekuatan kecuali hanya bantuan Allah. Kita bisa bergerak begini aja nih Pak. Ini karena bantuan Allah. Telunjuk kita gerak-gerakan begini. Ini bisa bergerak begini karena kekuatan dari Allah yang berikan Allah. Bagaimana kita bisa berjalan, bisa berlari, ya, dan melakukan aktivitas itu karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh dan ada jasad. Nah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, setiap makhluk Allah yang bernyawa itu ada ajalnya. Ini masing-masing punya ajal, ditentukan kapan waktunya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya, kita nggak tahu kapan sekarang kita bisa hadir di sini. Ya, kita nggak tahu kapan kita pun akan dikunjungin seperti ini. Yang jelas pasti dan itu wajib hukumnya, manusia makhluk Allah pasti suatu saat bakal meninggal dunia. Kalau cerita dari ya Bang Opa, kita manggilnya kan Bang Opa ya, ya Bapak Mustafa bin Haji Muhammad ya. Ini kita kenal dengan Bang Opa, ya Allah, kita nggak sangka ya orang ibunya sendiri, keluarganya sendiri, istrinya sendiri, nggak menyangka Bang Opa kok begitu cepat meninggalkan keluarga. Nah ini kan namanya rahasia Allah, likulli ummah ajal. Memang udah ditentukan ajalnya. Apabila udah datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Tepat sasaran, tepat waktunya. Nah ini Masya Allah kalau kita lihat Bang Opa, ya beliau ini, ya saya lihat sosoknya, ya termasuk orang yang baik, sama keluarga baik, sama teman-teman baik. Buktinya nih yang hadir cukup banyak. Sanak famili handai tolan, tetangganya, temannya di mana-mana. Ya, ini menunjukkan bahwa Bang Opa itu orang baik. Apalagi tadi istri saya ketika datang kemari, ya, kemudian pulang cerita. Ya, ada ibu Bang Opa katanya dicerita. Itu beliau udah setor haji katanya. Setor hajinya untuk 3 orang. Yang pertama buat dirinya sendiri, yang kedua buat istrinya, yang ketiga buat siapa? Buat ibunya. Masya Allah, ini salah satu niat yang sangat bagus.
dia ingin berbakti sama orang tua. Karena memang Bang Opa ini menurut informasi kata ibunya, ya itu usia 7 tahun sudah ditinggal sama orang tuanya. Berarti udah yatim dia. Ya. Udah yatim, tapi dia tetap berusaha semaksimal mungkin sampai dia bekerja. Dan saat-saat awalnya dia ikut dengan almarhum Bapak Haji Abdul Haris, ya, ngikutin cara dagang bagaimana, berbisnis bagaimana. Alhamdulillah sampai dia ketemu jodohnya, ya, dia menikah dengan yaitu keluarga besar di sini, yaitu Ibu Aziza. Nih Ibu Aziza nih dulu murid saya, ya, di Alpala 1 Petang. Saya ingat bener itu, ya. Jadi alhamdulillah dia bisa, ya, membuat rumah, dikumpulkan sebagian hartanya, dan satu saat dia bisa menabung untuk melaksanakan niatnya ibadah haji. Nah, ini satu, ya, sosok yang sangat baik kita, ya, sehingga mudah-mudahan kita yakin benar dah, ya, kalau ada orang berbakti sama ibu itu udah pasti dijamin masuk surga. Apalagi ibunya masih ada, dia maafin, dia redoin, insya Allah, ya, dakhalal jannah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau kita kan belum tentu apa sih amalan kita. Ya, ini kalau Bang Opa udah tahu tuh amalannya itu, mau memberangkatkan haji orang tuanya, mau memberangkatkan haji istrinya dan dia sendiri. Niat, masya Allah, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya itu sendiri. Nah, makanya ayo Bapak Saudara, kita nggak tahu kapan kematian, tapi tanamkan niat-niat baik. Apa yang kita bisa, ya, yang kita lakukan, ayo kita lakukan. Karena yang namanya kematian ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu sirrun min asrarillah. Kematian itu rahasia daripada rahasia Allah. La ya'lamu, tidak ada yang tahu illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarga harus mengikhlaskan, istri harus mengikhlaskan, anaknya harus mengikhlaskan, ya, mantunya harus mengikhlaskan. Begitu juga orang tuanya dalam hal ini ibu, ya, yang memang doa ibu termasuk ada doa, ya, termasuk doanya para wali, ya, insya Allah doa ibu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yakin insya Allah kalau doa dari seorang ibu, ya, ini Bang Opa insya Allah akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi yang pertama, ternyata manusia, ya, unsurnya yaitu dari ruh, dan ruh itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat orang meninggal dunia kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian yang kedua, ya, wasulusun lidud, sepertiganya lagi untuk santapan cacing-cacing tanah. Ternyata ini jasad kita nih Bapak Saudara, ya, nanti menjadi santapan cacing-cacing tanah. Kalau ruh aman insya Allah, diselamatkan sama Allah, ya, itu nanti dijaga, dipelihara oleh Allah. Innal abrara lafi alliyin wa innal fujjara lafi sijjin. Kalau orang-orang baik rohnya ditempatkan di illiyin. Nah, sementara orang-orang yang tidak baik, yang suka berbuat dosa maksiat, itu nanti ruhnya akan ditempatkan di sijjin, tapi tetap utuh. Ini ruh disimpan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan hancur. Nah, bagian yang kedua, jasad, badan, tubuh manusia itu nanti menjadi apa? Menjadi santapan cacing-cacing tanah. Ini sunnatullah
Menurut ghalabah umumnya, manusia kalau udah dimasukkan ke dalam kubur, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama akan termakan oleh cacing-cacing tanah dan akan hancur. Yang ganteng habis kegantengannya, yang cantik juga habis kecantikannya. Selama di dunia cantik bener tapi nggak sholat, ya Allah sayang kecantikannya, nanti menjadi santapan cacing-cacing tanah. Yang ganteng tapi nggak pernah sholat, sama nanti akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Makanya kita jangan sampai ninggalin sholat dah. Ya, ini sholat penting banget nih sholat. Bapak saudara, tolong sholat jangan ditinggalkan. Nggak usah banyak-banyak, sehari semalam cuma 5 kali doang. Ya, nggak usah ditambahin. Kecuali kalau cuma sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib cuma 5 kali. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Sama subuh 2 rakaat. Sesibuk-sibuknya kita, serepot-repotnya kita, sesusah-susahnya kita, sekaya-kayanya kita, jangan tinggalkan sholat. Kira-kira siap kita nggak ninggalin sholat? Siap, harus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk ibadah kepada saya. Jadi sebenarnya tugas kita di dunia yang paling penting ibadah. Bukan jahit, bukan. Ya, bukan main catur, bukan main gaplek, malam-malam gaplek mulu. Ya, insya Allah di sini nggak ada. Ya, insya Allah di sini tidak. Ya, saat ini tidak ada yang main gaplek, insya Allah. Sebab orang kalau main gaplek, Pak, ya Allah, ngeri, omongannya ngeri. Ya, kalau banting kartu tuh masya Allah, banting, mampus. Tuh. Begitu. Ya, orang kalau main gaplek ya Allah istighfar dah. Kalau banting astagfirullahalazim. Ntar di satu banting lagi, la ilaha illallah. Satu lagi temennya banting, astagfirullahalazim. Terakhir al-fatihah. Nah, itu baru boleh main begitu. Ya, ini mainnya masya Allah ngeri, Pak. Sejam, 2 jam, 3 jam, enak bener main kartu. Ingat, kalau kita mati lagi membanting kartu, ntar gimana? Kata malaikat Israel, ya Allah, nih orang lagi main kartu mati. Ya, hati-hati. Jadi kita kalau lagi maksiat ingat ama mati, insya Allah nggak jadi maksiat. Lagi mau maksiat lagi, ingat sama mati, nggak jadi maksiat. Ingat terus sama mati. Ya, orang yang ingat sama mati, insya Allah hidupnya jadi beruntung. Sohisamir wala tazal zakiral mauti panisyanuhu dolalum mubinu. Orang yang ingat sama mati, insya Allah tidak akan sesat. Kenapa? Dia takut melakukan perbuatan dosa, dia takut melakukan perbuatan maksiat, dia takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini jasad akan hancur, Bapak Saudara. Memang ada di beberapa kitab yang dijelaskan ada 6 orang tuh, Pak, yang memang jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh cacing-cacing tanah, dilindungi nama Allah. Siapa orang yang dilindungi nama Allah? Yang pertama, jasadnya para nabi, jasadnya para rasul. Itu insya Allah walaupun dari ratusan tahun itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanah, cacing-cacing tanah ya itu tidak akan memakan jasadnya, sehingga utuh terus. Itu jasadnya para nabi dan para rasul, begitu mulianya. Kemudian yang kedua, jasad siapa? Jasad orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, insya Allah ya jasadnya
akan utuh, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang mati syahid itu siapa? Orang yang lagi mencari ilmu. Tuh, makanya majlis taklim penting nih Bapak Saudara. Kita seminggu sekali harus punya majlis taklim. Sempetin waktu untuk ngaji. Apa Pak? Sempetin waktu untuk ngaji. Serepot-repot kita seminggu ada jadwal mengaji, terserah ngajinya di mana aja dah. Yang penting ngaji. Tapi gurunya guru yang sanadnya mutasil, yang alirannya kagak beda sama kita, yaitu aliran ahli sunnah wal jamaah. Tepatnya lagi thariqahnya Nahdlatul Ulama. Itu. Sebab kalau kita nanti nyari guru beda, awas, hati-hati. Tahlil ntar bid'ah, nuju hari bid'ah, ziarah kubur bid'ah, orang lagi meninggal dunia diazanin bid'ah. Nah repot. Ngaji silahkan, di musola mana silahkan, di masjid mana silahkan, di majlis taklim manapun silahkan. Tapi gurunya hati-hati cari yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah, ala thariqah ya Nahdlatul Ulama. Ya Pak ya? Begitu ya? Ya, takut apalagi kita punya anak. Anak kita hati-hati. Sekolahnya, lembaga pendidikannya hati-hati di tempat yang mana. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita tetapi alirannya berbeda. Nanti akhirnya bukan menjadi anak yang soleh, tetapi anak ini jadi durhaka sama orang tuanya. Itu seperti itu. Jadi orang yang mati syahid. Nah, orang yang menuntut ilmu itu insya Allah. Makanya kita niatkan hidup kita ini selalu menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu insya Allah ya merupakan satu kewajiban kata Nabi bagi kita sebagai orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ayo kita sempatkan waktu, jangan sibuk terus. Ustaz mohon maaf saya sibuk bener, dari pagi sampai malam terus kerja. Sayang. Nanti kalau kita mati, itu hasil kerja kita bawa nggak? Kagak. Yang punya mobil dibawa nggak kalau mati? Enggak. Yang punya motor? Enggak. Yang punya emas banyak banget tuh, orang perempuan dibawa mati nggak? Enggak. Bakalan dicopotin emasnya, dipakai kawin lagi ntar sama suaminya. Nah begitu. Makanya hati-hati. Ayo nuntut ilmu, karena kita ibadah mesti pakai ilmu. Nah pulang dari sini kita introspeksi, saya seminggu kira-kira ngaji enggak? Kalau belum, buatin waktu. Ya minimal malam apa aja terserah, di mana saja terserah. Yang penting ngaji. Guru di kampung baru banyak banget, kiai di kampung baru banyak. Jangan sampai kita enggak punya pengajian. Tuh, malam Jumat di At-Thahiri silahkan datang. Ya, terbuka buat umum. Kalau ibu-ibunya hari Sabtu terbuka juga buat umum. Silahkan hadir. Malam Jumat cuma duduk doang. Insya Allah udah dapat. Ya, itu seperti orang yang mati syahid nanti. Itu orang kalau udah mati syahid, insya Allah jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Kemudian yang ketiga, jasad petugas azan dalam waktu yang lama semata-mata karena Allah. Ini petugas azan, muazin namanya. Itu kalau muazin ya dia meninggal dunia, nanti jasadnya insya Allah utuh, dilindungin sama Allah, tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Kira-kira di sini banyak yang jadi muazin. Mana dia yang jadi muazin? Beruntung. Tapi bukan sehari doang. Dalam waktu yang cukup lama. Di satu kitab dijelaskan 7 sampai 8 tahun. Jadi kalau dia udah azan istiqomah sampai 7 tahun, insya Allah kalau nanti dia meninggal dunia, jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Masya Allah, muazin nih beruntung sekali. Ya, ayo makanya kita kalau datang di awal supaya bisa jadi muazin.
Ya ini rata-rata kan pengennya dengar muazin, belum juga azan. Lah ente yang azan. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi muazin itu Masya Allah punya nilai yang sangat lebih diperhatikan. Tapi mustasib yang benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada niat lain kecuali dia mau jadi muazin ya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, introspeksi. Kita pernah azan belum? Kalau azan setahun belum cukup, 2 tahun belum cukup. Ya, batasannya 7 tahun ke atas. Nah, kalau udah 7 tahun ke atas kita udah istiqomah, mudah-mudahan nanti kalau kita meninggal dunia, jasad kita utuh, cacing-cacing tanah tidak akan memakannya. Kemudian yang keempat, jasadnya hafizul Quran. Orang yang hafal Al-Quran tapi diamalin tuh Al-Quran. Bukan sekadar hafal doang. Orang yang hafal Quran, diamalkan Al-Quran tersebut, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti jasadnya utuh, tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Nah, kemudian yang kelima, al-alim at-taqi al-muhtasib. Orang yang alim. Orang yang punya ilmu, tapi dia amalkan ilmunya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang alim, guru-guru kita, ya, yang memang ngajarnya benar-benar tekun, istiqomah, ya. Itu insya Allah ketika mereka meninggal dunia, insya Allah jasadnya itu utuh, tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Nah, yang terakhir siapa? Yaitu ba'dul ya aulia, sebagian para wali itu pun ya jasadnya akan ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Bapak Saudara, wasulusun linafsi. Sepertiga lagi unsur manusia itu untuk dirinya, dikasih sama Allah, nih buat kamu. Apa yang dimaksud? Amalan kita. Jadi amalan-amalan kita selama kita balik sampai kita meninggal dunia itu nanti diserahkan buat kita. Yang baik diserahkan buat kita, yang tidak baik juga diserahkan buat kita. Tinggal lagi yang baik dapat ganjaran pahala, yang tidak baik dia akan menanggung resikonya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika memang itu baik, ya nanti dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau itu tidak baik, nanti dia akan tanggung resikonya sendiri. Ini ya harapan-harapan kita, mudah-mudahan kita isi kehidupan yang singkat ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Pokoknya Pak, kebaikan itu banyak sekali. Ayo kita ya laksanakan. Yang memang kita bisa, ayo kita laksanakan. Anfa'un nas bin nas, ya sebaik-baik manusia, ya itu yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ya, jadi kalau dia bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain, apapun yang dipunya, kalau kebetulan dia punya harta, manfaatkan hartanya ya buat orang lain. Kalau dia punya ilmu, manfaatkan ilmunya buat orang lain. Dia punya tenaga pikiran, manfaatkan buat orang lain. Ya, itu semuanya bisa memberikan nilai-nilai ibadah dan menjadi amal-amal kebaikan. Nah, tentunya dari ya hadirnya kita di sini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa yang namanya kematian itu Masya Allah begitu cepat. Ya, kita kalau yang namanya hidup di dunia itu sekarang udah ya benar-benar cepat sekali. Coba kita lihat orang-orang Kampung Baru dan sekitarnya. Udah jarang yang kita lihat usia 90 tahun, 80 tahun. Jarang Pak. Ini yang hadir saya lihat ya Allah usianya 17 tahun ya. Rata-rata 17 tahun, masih muda semuanya. Yang tua di sini siapa? Enggak ada. Pak Haji Hasbi baru 25 tahun ya. Nah, begitu. Jadi muda semua ini. Nyari orang tua udah susah sekarang. Ya. Kalau dulu orang tua banyak, 90 tahun ada, bahkan yang di atas 100 tahun ada. Sekarang Pak yang meninggal 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itu ya. Jadi ayo kita khawatir. Kalau kita mati apa yang kita bawa? Kalau kita mati apa yang kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid
takwa. Berbekallah kamu semuanya, kita semuanya, maka bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya ayo sama-sama kita mengisi kehidupan ini dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat sehingga dinilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat kita meninggal dunia nanti Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dipanggil sebagai hamba Allah, ya, dipanggil dulu sebagai hamba Allah dulu. Ini hamba Allah nih Masya Allah istimewa. Kalau kita udah dipanggil menjadi hamba Allah, baru wadkhuli jannati, baru suruh masuk surga. Ya, jadi kita mudah-mudahan diakui sebagai hamba Allah. Ya, kalau udah diakui sebagai hamba Allah, nanti baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menyebabkan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi penyebab almarhum Bapak Mustafa mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan amal-amal ibadahnya semuanya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kuburnya dijadikan raudhah, satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran, terus lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan kita berputus asa, jangan kita terus bersedih dan berduka cita. Ya, tetap kita harus semangat, terus optimis dalam hidup dan kehidupan ini, karena kematian itu merupakan hal yang biasa yang akan terjadi pada diri kita semuanya. Yang paling penting, ayo kita terus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga, ya Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Tentunya kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah, dan kita isi hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamhum ya Allah wa la tu'azibhum ya Allah. Irhamhum ya Allah wa la tu'azibhum ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.